Hai guys, hari ini aku mau main teka-beka. Nah ini adiknya ya guys. Aduh, adiknya kok jadi kayak gini sih. Kayaknya adiknya harus ganti wajah. Kayaknya udah ganti wajah. Dan sekarang ini aku mau luntur ya. Ini buat kita gambar. Nah ini bisa dihapus. Ini tapi aku nggak tahu cara hapusnya. Kalau ini kamar mandi. Tapi nah kan, kalau yang ini gambar adiknya. Dede sini. Yuk nonton bareng. Ayo. Sini aku bareng adek. Ya deh ya. Iya. Mau. Nah ini sekarang ceritanya adiknya mau bobo. Soalnya udah mau malam gitu loh. Ih, aduh. Nah jadinya kita ubah dulu ya cuacanya jadi malam. Nah ini udah malam, saatnya adik bobo. Dadah kakak. Matiin TV. Gimana sih matiin TV-nya? Kayaknya lampunya kurang terang, jadi kita bakalan kasih lampu lagi karena itu gelap sekali. Kita kesini ya. Nah kita kesini nih guys, lampu yang paling bagus itu loh kataku yang ini, karena ini itu tuh kayak bagus banget ya dek. Nah udah, sekarang tinggal kita nyalain. Nah ini guys, aku harus kasih sesuatu di sini. Jadi kayak misalkan lampu, dan juga ada lampu lagi. Iya ya. Ada lampu lagi. Terus di sini banyak lampu-lampuannya. Karena aku suka banget sama lampu ya dia. Iya ya. Coba mana ketawanya? Iya ya. Ketawa. Nah gitu ketawanya. Kakak dari tadi bilangnya ketawa. Nah oke, kayaknya udah deh. Terus sudah terang juga kataku. Ping. Kayaknya ini udah terang banget ya guys. Ada terang banget coy guys. Sepolina edilas polina nanga. Dan adanya udah terbobo guys. Emak mau matiin. Nah emak mau coba mainan adik ternyata gini ya, bagus banget. Sekarang emak mau dandan karena emak mau pergi dulu Cisco sama papa. Dadah. Ayo papa, ayo, jangan berisik, nanti adik datang ya. Nah guys, kita hari ini ikutin aku ya diskonya bakalan aku kasih tahu tempatnya. Nah kita nungguin. Nah ini kan udah malam hari tuh guys, kan lihat kan harinya ceritanya kita mau disko, tapi kita juga mau beli mainan buat hari ini, jadi kita mau mainin dulu. Apa gimana? Nah ini gambarnya lucu banget orangnya. Aku jadi suka sama buku yang ini. Kalau yang ini aku nggak suka. Kalau yang ini aku nggak suka. Aku suka yang ini. Aku suka ini. Kayaknya orang yang jualnya nggak ada deh. Harusnya kan ada ya. Ada ya. Kayaknya sih ada deh. Uangku, saya masukkan dulu uangnya. Oh ini kayaknya nggak bisa dimasukin ya. Nah itu gimana dong? Masa saya nggak? Udah saya masukin. Kayaknya ini ada yang mau beli lagi deh. Tapi dia bedanya mau ke sini. Dia cuma
aku cuma tanda tangan doang deh. Ya deh, cuma tanda doang. Ada anak adanya. Lagi Bobo ya. Kayaknya aku tahu deh dia mau bilang. Kita kasih suratnya dulu ya. Ini suratnya. Yang aku ambil warna kuning. Nah ini bukan yang ini, tapi yang ini warna kuning sih. Jawabannya ini. Satu lagi nih. Aku sih udah tahu dia maunya apa. Yaitu nanti guys, kita taruh satu. Soalnya ini buat bayi ya katanya. Terus ini kayaknya udah mau muncul ya sebentar lagi. Dan ini dia gantungannya. Ini gantungan ordernya. Aku ambil ini sini aja deh. Mana kuning ini. Ya ungu. Kalau udah kita masukin ke koper. Kita cari dulu deh koper. Uang ya, sama uang lagi nih guys. Alhamdulillah. Ini kan amplop. Karena orangnya tadi balik, sudah ngasih aku sesuatu jadi amplop ya. Gimana guys? Ini kan lucu-lucu banget loh. Ini juga ada kado, ini juga dapat ini dia. Tapi kayaknya aku punya aja deh, nggak usah dimasukin koper. Nemu lagi, kita kasih tuh. Ini dibuka tuh, cuma ada uang satu. Jadi kita bakalan masukin ke amplop ininya. Karena orang itu udah baik ya guys. Kayaknya pakai ini aja deh, ini nih yang bisa buka tutup. Kalau ada kayak gini masih takut. Dan kita cari. Ada angsolot, beli nggak? Tapi kan dia nggak minta angsolot. Nah, kata aku sih dia udah balik. Jadi misalnya wadahnya warna merah. Nah, ada angsolot warna merah. Kalau dibungkus kata aku sih nggak rapi man. Dan kayaknya dia nggak mau kesini deh. Bungkusnya nggak bisa ya guys, karena ini udah kebungkus. Mau bunuh dia. Dianya kesini dan karena orangnya udah sensual kan? Oh ya sensual oh sensual. Ada air panas. Kok dibungkus? Lihat
Jan. Ini kayaknya udah datang di rumah. Dan ternyata beneran aku sampai kan nonton adik. Ini akhirnya kita sampai di sini. Biasanya ini ada spam bebek yang sering itu kah? Ini kita siap-siapin dulu yuk. Oke, yang pertama kita minta pagi. Kalian saya ada dulu. Ini udah pagi nih. Kita harus matiin lampu semuanya sampai memang gitu karena gerbang ditutup ya guys. Tadi ini cepetan matiin guys. Makanya ini udah mulai ada gelap dikit gitu loh. Dan aku oke. Sekarang aku udah bangun. Satu, dua, tiga. Papa Ci, hadiah dari mama. Yay, papa. Makasih mama, papa. Ini hadiahnya apa? Itu hadiahnya. Adalah kita nyalain dulu ya lampunya. Wah, yang ada mama. Nanti kita mau kemana mah? Kok Adek bisa tahu kalau kita mau jalan-jalan? Iya dong, tadi kan aku dengar ada suara mobil terus mamanya keras-keras banget. Wah, yeay, beneran ke hotel. Makanya mama beliin gantungan kunci nggak ya? Nih, sini. Ampau. Snack mangga, kok sekarang aja. Dan ampaunya nanti aja deh. Gantungan, ya gantungan, aku suka gantungan ya. Tapi aku nggak mau aku gantung karena ini gantungannya bisa buat mainan lagi. Nah ya, gantungannya buat aku mainan. Dan sekarang yang terakhir, ampau. Hah? Kok kocok? Pokoknya kan aja maunya ini tuh di situ nih. Tenang aja adik, bukan sekali ampau biasa. Nanti adik bawa ya ininya ke orang-orang, nanti kita bawa ke hotel itunya. Dan adik siap-siap dulu sana bawa boneka kesukaannya adik ya. Nah, adik mau mandi dulu. Tapi bonekanya taruh dulu aja. Mama yang siap-siapin ya. Pup. Sikat gigi dulu. Walaupun sikat giginya aja udah kayak gini, tapi udah kita lakuin. Nah, kita kumur-kumur. Walaupun ada masih kecil. Mama baju apa hari ini? Terserah kamu aja, tapi kata mama lebih keren aja deh. Wah, bagus banget. Besok kamu bawa baju bobo sama baju paginya ini. Wah, iya mah aku. Kamu gak ada semuanya lagi. Perintilan lah itu nak. Wah, bangga. Mama nggak usah bawa deh. Empeng buat adik, empeng. Iya empeng, betul. Udah ya dulu aja, tapi Jatuh nggak sama mandi. Oh, oke deh. Ini udah berangkat. Bapak, aku siap banget. Sana Bapak mau pesan ke mama biar kulitnya nggak pucat. Ini ya. Tunggu dulu, Bapak mau makan krimnya mama biar kulitnya nggak pucat sama biar kulit putih. Oke. Sama itu Kak, rambutnya. Ya, ayo. Dikasih
sih. Berarti begini aja ya. Jangan makan ini, itu berteman. Bagaimana biasanya ya? Katanya mama mau cek di depan baju. Ya sudah, ganti baju. Ini aja. Mama mau sekarang ganti baju. Ganti bajunya mana? Mana dong? Berangkat, tapi sebelum berangkat bawa apa tadi? Perlengkapan apa lagi? Mama nggak bawa baju ganti. Hebat, temen-temen, masa udah berhaula papa nggak bawa baju. Oh lah, terus Saidnya gimana? Said nanti juga kan sakit, jadi sekarang bagus enggak? Bagus sih bagus, tapi yang ada jamnya saya nggak ada lepas. Jamnya apa? Pakai apa? Aku mesti jangan ya Bella. Berangkat ya. Ya nanti keburu telat. Karena nanti nggak bisa kamar. Tadi sih sisa satu. Ini gaskan. Misi. Astagfirullahaladzim ya Robi, dibongkar. Nah, bu air tanya. Tabirin. Kan gratis.
Permisi, saya mau beli ini pakai ini. Ini ya. Kita minum deh. Bisa gitu ya. Bang. Minum dong, Bang. Ya. Tapi ini ya. Kita kenal atau pas juga masuk aja dia masuk
Mak, bagi duit mah buat WP-an mah di Bang Mehmet. Tadi kamu bener gak sekolahnya libur? Astagfirullahaladzim, Mak, aku serius, Mak, masih libur, Mak. Emang sampai kapan liburnya? Gak tahu, Mak, sampai kapannya, Mama. Kan belum diumumin lagi, Mak, di grup. Kok nggak tahu? Intinya kamu jangan bohong sama Mak. Iya, Mak, aku nggak bohongin emak. Mana berani sih aku bohongin emak, Mak. Mau WP-an di mana? Biasa, Mak, di Bang Mehmet. Di Bang Mehmet. Ya udah ambil no, di bawah gayung no. Di bawah gayung, Mak. Berapa, Mak? Ya 2.000 lah. Ya kan nama S-nya, Mak. Enggak, S. Ya udah, Mak, aku WP-an dulu ya di Bang Mehmet. Ya udah, pulangnya jangan sore-sore kamu. Iya, Mak, aku nggak sore-sore. Ya udah, Mak, aku WP-an dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bang Mehmet mau WP-an dong. Tahu Bang Mehmet rental WiFi dari siapa? Dari Bang Sultan. Oh, si Sultan. Buruan Bang Mehmet, kita mau ngurus ML dan sama FF. Oh, kalian mau ngurus ML sama FF. Bang Mehmet, kita mau Sultan aja. Oh, mau main 1 jam aja. Ya udah, duitnya kumpulin dulu. Ya udah sini duitnya kumpulin ke gua. Nih. Ya Bang. Nih Pam. Nih Bang Mehmet. Ya udah, silahkan pada WiFi-an tuh. Di situ bebas. Oke Bang Mehmet. Oke. Oke, kita ngepus ML sama FF lagi nih. Ya udah login lama banget lu. Oke. Main game PUBG ah. Nggak salah tuh main game PUBG. Kayak kita dong main FF. Papa, aku mau main game PUBG, Be. Aku mah. Ganti game ah, mau main Minecraft. Nggak salah tuh main Minecraft. Kayak kita dong main Mobile Legends. Papa, aku mah sukanya main Minecraft. Yehe, jadi portal neraka. Ganti game lagi ah. Mau main. Iya, mau main Roblox. Nggak salah tuh main Roblox. Kayak kita dong main Stumble. Papa, aku mah sukanya main Roblox, seru. Berisik. Menu MBG di berbagai negara. Oke. Ini di mana nih? Iceland. Oke. Iceland gimana tuh, Bang? Iceland ada es krim. Oh, oke. Dia nuansa es semua memang kan, es batu. Gak ikan beku juga, Bang. Japan. MBG. Tadakimasu. Lagunya Tokyo Drift banget nih. Itu makan apa? Semangka dia enak banget. Oke, minum matcha. Korea. 여러분, 아는 포함은 MBG 야르. Yaru. Kamsahamnida. Enak banget ya kalau lihat orang Korea makan ini ya. Tapi dasinya tetap es. Jangan minum itu doang. Jangan minum gitu. Orang Korea wajar. Itali. MBG. BBG. Oke. Mamma mia lah jatuh spaghetti dos. Makan dulu, Bang. Gak usah ketawa ya, Bang. Makan dulu. Nah, di sini ada ditulis ya sama dia ya. Tidak disarankan nonton. Masih puasa nggak kamu? Masih, Pak. Coba. Nah, ini baru anak papa. Nitip dulu, Lim. Saya kebelet. Dikit mah nggak akan ketahuan kali ya. Pokoknya, kalau puasa kamu full 1 bulan, nanti papa beliin apapun yang kamu mau. Serius, Pak? Astagfirullahaladzim. Salim, tahan, Salim. Sabar makan siang pakai rendang. Nasi padangku. Waduh, ini mah bisa disangka batal puasa. Balik badan kamu. Rendang. Kuah gulai.
Tuh kan, aku masih puasa, Pak. Tadi ada orang bawa nasi bungkus. Iya, Papa percaya. Papa berhasil. Kamu berhasil. Yes. Nih, Pak, lihat. Cucu Papa berhasil tamat sebulan. Nah, sesuai janji Papa, kalau cucu Papa berhasil tamat, saya dapat perusahaan Papa, kan? Maafin saya, Bos. Saya gagal sebulan ini. Kamu dikasih tugas gitu aja nggak bisa. Saya jadi harus ngasih perusahaan ke menantu saya kan? Saya udah... Satu keluarga ini adalah anomali botol, es teh jumbo yang horor dan medeni guys. Jadi, awalnya bocil Roblox ini pulang sekolah sambil nangis. Soalnya di punggungnya, tiba-tiba muncul 4 buah gelas beling. Bu Sukini jadi nggak tega sama Jumadi kecil. Dia pun membuka sebuah rahasia ke anaknya, jikalau sebenarnya keluarga mereka adalah manusia setengah anomali. Sukini pun menunjukkan wujud aslinya. Ia melepas kelapanya, dan ternyata dia adalah monster es teh jumbo. Ia kemudian membuka tutup botol di kelapanya, dan menaruh es batu ke dalam gelas beling di punggung anaknya. Jumadi Roblox pun jadi tenang setelah es teh jumbo dituang ke dalam gelas. Kehidupan mereka pun menjadi bahagia. Sinap kakaknya yang cantik dan mantap juga kini berani memperlihatkan wujud aslinya ke teman-temannya. Mereka semua terkejut melihatnya. Namun ternyata mereka juga para anomali monster es batu. Temannya mengambil minuman yang ada di tangan Sinap. Mereka segera menangis batu es banyak banget guys. Akhirnya mereka pun saling curhat, membuka rahasia yang diiringi gelas berputar hingga satu persatu mulai tepar. Kalau kalian pengen jadi monster apa guys? Satu. Seorang pria dibuat keheranan oleh pot bunganya. Kagetin Moa yang lagi ketiduran. Malah cosplay monyet. Guys, coba lihat ini deh. Tuh. Lagi pasang boneka di tas, cari posisi yang paling cakep. Oke, sudah. Lucu banget. Lucu banget. Udah beli dong, coba kita lihat. Mengontrol mama atau mengontrol adik? Ih, adik kan udah di surga, mending mama dong. Anakku, mama mau ke supermarket dulu ya. Oke, ma, pulangnya jangan malam-malam ya. Loh, tapi kok, kenapa kaki mama nggak bisa jalan ya? Tunggu dulu, ma. Jangan-jangan kamu kontrol mama ya? Enggak kok, ma. Ini tadi agak ketombe. Oh alah, mungkin cuma kebetulan aja. Ya udah kalau gitu, mama berangkat. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Gimana sih, kan aku harus ke sekolah. Tiara, rumah lo kan di dekat supermarket. Tadi nyokap gue ada di sekitar situ nggak ada. Syukurlah. Tapi bukan di supermarketnya, melainkan di bioskop. Hah? Jangan-jangan nyokap lo ngedate ya? Nggak mungkin lah, nyokap gue tuh pernah bilang kalau dia nggak mau nikah lagi. Dia kan janda hot. Kasian deh lo, pasti nanti lo kaget kalau lo tahu kenyataannya. Lo tahu sesuatu, kenapa nggak lo aja yang ngasih tau gue? Nggak bisa gitu, gue nggak mau ya ikut campur urusan keluarga lo, jadi bye-bye. Aneh. Selanjutnya, mama mau ke toilet. Ya udah aman lah. Tapi toilet cowok. Ya udah deh, izinin aja, siapa tahu kebelet. Feli, nilai kamu tuh bener-bener turun dan ibu harus panggil orang tuamu ke sekolah ini. Aduh, masa mama saya dipanggil mulu? Gimana sih, Bu? Saya tuh emang sering panggil mamamu, tapi mamamu nggak pernah datang ke sekolah ini. Loh, mama selalu bilang dia datang. Berarti dia bohongin kamu. Nggak mungkin, mama ke hotel. Pasti mamamu kesepian tuh, dia kan janda. Ya ampun, emang pantas ibu ngomong kayak gitu? Maaf, soalnya dulu saya nakal, jadi saya tahu gerak-gerik orang nakal. Sekarang ibu ngatain mama saya nakal ya? Enggak, udah deh, daripada tambah panjang, mending saya kabur. Fel, ini gue mau ngembaliin PS5 yang gue pinjem. Oh, lo taruh di rumah aja ya, soalnya gue malas angkat itu, agak berat kan? Ya udah deh, kebetulan kan kita tetanggaan. Oh iya, gue baru ingat kalau kita tetanggaan. Lo udah ngeliat gerak-gerik nyokap gue yang aneh nggak? Enggak ada. Jangan-jangan lo seuzon ya sama nyokap lo? Padahal gue belum ngomong. Enggak kok, udahlah lupain aja. Nah, kalau ini memang boleh, umum kan? Keisha, udah ditaruh? Iya, tapi saran gue, lo jangan masuk ke rumah lo deh. Ini kan rumah gue, jadi suka-suka gue lah. Pinggir lo. Ini tentang nyokap lo, Vel. Lebih baik lo masuk ke pintu belakang aja dan langsung masuk ke kamar lo. Ketahuan nih mau ngefitnah nyokap gue kan? Nyokap gue itu terlalu fokus sama kerja. Turutin aja, Vel. Iya deh. Akhirnya sampai juga di kamar, soalnya gue mau istirahat nih, sakit pinggang gue jongkok. Hah? Mama ke kamar gue? Bener juga sih, siapa tahu mama bawa orang kan. Dengan mama ke kamar gue bisa tahu orangnya siapa. Oke. Permisi. Mengontrol mama atau mengontrol adik? Ih, adik kan udah
Aku nanti malam mau jalan-jalan sama cewek aku. Enak banget kamu mau punya duit jalan-jalan sama cewek. Aku makan gak punya duit, Dit. Emangnya Bang Sultan nggak punya duit banget? Duit dari mana, Dit? Buru-buru punya duit, Bang Sultan. Oh, Bang Sultan nggak punya duit. Oh iya, aku punya ide. Ide? Ide apaan tuh? Bang Sultan jual aja pancingan punyanya Mbak Bang Sultan. Lumayan, Bang Sultan bisa dapat banyak uang. Oh iya pas banget, Dit. Pancingan emak aku kan banyak, Dit. Mahal-mahal lagi. Nanti aku jual pasti, Dit. Duitnya buat aku jalan sama cewek. Oke, mantep, Dit. Wih, mantep banget. Yaudah ya. Bang Sultan pulang dulu ya. Mau ngambil pancingan. Oke? Oke, ntar jual ya. Oke, biar kita bisa jalan sama cewek. Oke, mantap. Ma, aku izin ke depan dulu ya, Ma. Mau kemana kamu? Mau mancing, Ma, sama teman-teman. Mancing? Mancing di mana? Mancing di Bang Memet dong, Ma. Bang Memet? Bang Memet mah kan rental WiFi, bukan pemancingan. Iya, Ma, dia sambil buka rental WiFi, tapi dia sambil buka pemancingan, Ma, dia baru. Oh, dia buka pemancingan baru. Berapa emang mancing di situ? Katanya sih masih gratis, Ma, karena masih baru pemancingannya. Oh ya, masih baru, gratis ya? Ma, aku minta duit, Ma. Minta duit? Katanya gratis. Ya iya sih, pemancingannya mah gratis, tapi kan WiFi-an tetap bayar, Ma, rental WiFi Bang Memet. Nanti akhirnya WiFi-an doang gak mancing. Berapa? Goceng ya, Ma, goceng. Goceng? Ambil di bawah Magicom. Oh, di bawah Magicom. Jangan sore-sore pulangnya. Iya, nggak sore-sore. Yaudah, Ma, aku pamit mancing di rumah Bang Memet dulu ya. Yaudah, Ma. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aku bawa semua pancingan emak. Oh, ini pancingan bapak nih. Aku bawa semua. Emak nggak tahu aja aku bohongin. Padahal aku pengen jual ini, aku nggak mancing. 100, 200, 300. Oke, aku jual pancingan emak 300.000. Aku besok jalan-jalan nih sama cewek. Oke. Sultan, kamu tidur di ruang tamu? Iya, Ma, aku tidur di ruang tamu aja, Ma. Kursinya empuk. Iya sih, kursinya empuk. Ya udah, jangan begadang ya, langsung tidur. Iya, aku langsung tidur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hore, aku punya uang. Hore, aku punya uang. Hore, aku punya... Kebiasaan Nigo. Punya uang jual pancingan. Hore. Pancingan? Waduh, bener nggak ada pancingannya. Oh, ngejual pancingan ternyata ya. Sultan, bangun Sultan. Kamu ngigo itu, Sultan. Kebiasaan kamu bangun Sultan, ngigo kamu. Aku ngigo, Ma, tadi, Ma. Aduh, aku ngigo ya. Aku nanti. Samina. Waka waka. Samina sana lewat. Sini aku ajarin. Jangan galak-galak. Bikin matcha versi kafe yuk. Ini. Coba dulu ya. Kristal, yuk minum cucu yuk. So guys, jadi tau nggak, aku ada beli dodot susu untuk Kristal. Kita kerjain ya guys, kalian lihat. Mami beliin Kristal dodot. Jadi nanti aku bilang, yuk baby Kristal. Ada lubangnya. Aku udah lama banget gak rasanya nenek kayak gini. Yogurt gitu rasanya. Dia bakal mau atau enggak. Kristal, yuk minum cucu yuk. Emang itu Mami udah bikin susu nih. Susu apa Mami? Ini harus dipopok sini. Ini ada ininya. Berat. Cup. Ini dia maknya pegang. Bitata, baby yogurt apa? Baby cepet. Aslinya kayak yogurt. Kayak gini minum. Gitu. Ini kayak yogurt. Nina Bobo. Oh, marah Bobo. Alhamdulillah bilang, awas ya, sudah dikasih nenek dari Rido ya. Rido ya kalau nenek habis ya. Siapa yang dapat uang? Dari mana uangnya? Hah? Dari mana uangnya? Kenapa kayak gitu? Pingsan, kecapean. Aduh. Pria ini tidak pernah menonton TV. Karena itu, begitu membeli TV baru, ia langsung membongkarnya menjadi beberapa bagian, lalu melemparkannya dari lantai 35 gedung yang tinggi, karena ia terjebak di gedung kosong tersebut. Ia berharap suara benturannya akan membuat satpam menoleh ke atas. Namun saat itu satpam terlalu sibuk mendengarkan radio, sehingga tidak menyadari apapun. Malam pun tiba, tetapi tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Saat itulah ia sadar betapa mahal harga yang harus dibayar, karena membeli apartemen yang paling murah. Untuk meminta pertolongan, ia mengumpulkan pasta gigi dari kamar mandi.
lalu menuliskan kata "tolong" di selembar kardus dan melemparkannya ke bawah. Namun angin kencang menerbangkannya hingga mendarat di atap. Ia membuat yang kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Tanpa terasa, seluruh pasta giginya habis, tetapi tetap tidak ada yang melihatnya. Kini ia hanya memiliki satu cara terakhir. Ia menekan lukanya, lalu menulis pesan meminta bantuan dengan darahnya sendiri. Kali ini kardus itu benar-benar sampai ke tanah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang sedang menjemur pakaian melihatnya. Begitu melihat pesan yang ditulis dengan darah, ia langsung menuju gedung tersebut. Namun satpam menghentikannya. Menurut satpam, gedung itu sudah kosong dan tidak berpenghuni selama 2 tahun terakhir. Karena tidak punya pilihan lain, wanita itu pun pergi dan harapan terakhir pria itu ikut hancur. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia mulai menendang pagar pembatas. Tiba-tiba sebuah rencana berbahaya muncul di kepalanya. Ia keluar ke sisi luar gedung tanpa perlindungan apapun. Namun ketika melihat ratusan meter jurang di bawahnya, jantungnya langsung berdebar ketakutan. Kini sudah tidak mungkin untuk kembali. Tantangan terbesarnya adalah melewati dinding licin di antara lantai-lantai gedung. Tidak ada tempat untuk berpijak. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan kedua tangannya untuk turun perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, seperti sebuah keajaiban, ia berhasil mencapai lantai 31. Keberhasilan itu membuat rasa percaya dirinya meningkat, sehingga ia mulai turun lebih cepat. Namun justru itulah kesalahan fatalnya. Saat melangkahkan kaki, ia menyadari bahwa di sana tidak ada pagar pembatas. Tubuhnya langsung tergantung di udara. Dengan panik, ia segera menarik tubuhnya kembali ke atas. Kini ia sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawanya. Ia melepas ikat pinggangnya, lalu mengikatkannya ke pagar sebagai pengaman sementara. Dengan bantuan itu, ia perlahan-lahan turun lagi. Saat itu seluruh tubuhnya menggantung di udara. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya kakinya berhasil mencapai pagar berikutnya. Namun masalah baru kembali muncul. Di lantai itu tidak ada balkon. Untuk mencapai ruangan, ia harus bergeser menyusuri sisi dinding. Di satu titik, ia hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi pada detik terakhir, ia berhasil meraih tepian dinding. Ia terus bergerak maju, hingga akhirnya kakinya menginjak lantai 30. Ia menghela napas lega, lalu mendorong pintu kaca. Namun pintu itu tidak terbuka. Ia mencoba lagi dan mendorongnya sekuat tenaga, tetapi tetap sia-sia. Kini hanya ada satu pilihan terakhir. Ia menendang pintu itu sekuat tenaga, hingga kacanya pecah berkeping-keping. Dengan tubuh yang kelelahan, ia menyeret dirinya masuk, lalu perlahan memutar gagang pintu. Kali ini pintunya terbuka. Selama masih ada harapan untuk bertahan hidup, tidak ada yang mustahil. Jika semangat juang pria ini menginspirasimu, jangan lupa berikan like pada videonya. Pria ini tidak pernah menonton TV. Karena itu, begitu membeli TV... Pak. Saya boleh masuk ya, Pak? Nggak ada. Kamu telat mulu. Pak, tolonglah, Pak. Sekali ini aja saya nggak telat lagi, Pak. Apa sih? Mulutnya merah. Nggak mau yang keras. 1, dihitung dulu. 1. Apa sih? Sepanjang hidupku, semua orang memanggilku jelek karena rambutku. Namun kemudian, satu orang mengubah segalanya. Kakak perempuanku memiliki rambut panjang, halus, dan indah yang dikagumi semua orang. Setiap pagi, ibu menyisir rambutnya dengan lembut. Putri cantikku. Lalu beliau menatapku, dan senyumnya langsung menghilang. Rambutku tebal dan keriting, sama seperti rambut ayah. Ayah meninggal saat usiaku baru 4 tahun. Sebelum beliau meninggal, ia berlutut di hadapanku dan berkata, "Jangan pernah menyembunyikan rambut keritingmu. Rambutmu itu indah." Kata-kata itulah satu-satunya kenangan yang tersisa darinya. Kakakku memiliki kamar berwarna merah muda yang dihiasi lampu-lampu kecil. Sementara aku tidur sendirian di loteng yang berdebu. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku mencuci piring dan mengepel lantai sementara yang lain menikmati sarapan. Ibu bahkan hampir tidak pernah menatapku. "Kamu benar-benar beban." Kakakku hanya tertawa. Di sekolah, keadaannya tidak lebih baik. Ia menunjuk rambut keritingku. "Lihat rambutnya, jelek sekali." Seluruh kelas tertawa. Aku ingin menangis, tetapi aku berpura-pura seolah itu tidak menyakitiku. Tahun demi tahun berlalu. Setiap ulang tahunku, aku selalu berharap hal yang sama. Bangun dengan rambut indah, seperti milik kakakku. Lalu pada suatu pagi, semuanya berubah. Sebuah mobil hitam berhenti di depan sekolah. Seorang pria tinggi keluar mengenakan setelan jas yang rapi. Seluruh lorong sekolah langsung terdiam. Itu Ethan, putra seorang miliarder. Saat jam makan siang, semua gadis membicarakannya, terutama kakakku. Di rumah, ibu tersenyum bangga. "Dia adalah tipe suami yang pantas untukmu." Kemudian beliau menatapku. "Dan jangan sekali-kali kamu berpikir untuk mendekatinya." Keesokan harinya, kakakku langsung menghampiri Ethan. "Aku benar-benar menyukaimu." Ethan menjawab dengan tenang. "Aku menyukai orang lain." Seluruh lorong mendadak sunyi. "Apa?" Ethan melewati tatapan semua orang. Lalu matanya berhenti tepat padaku. Kakakku berbalik dengan wajah penuh tak percaya. "Kamu suka dia? Dia kan jelek." Ethan menggeleng. "Menurutku dia cantik." Jantungku serasa berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang memandangku dan melihat seseorang yang pantas dicintai. Sejak hari itu, kakakku tidak mau menyerah. Ia terus mengikuti Ethan kemanapun di sekolah. Ia membelikannya berbagai hadiah. Bahkan ia mengeriting rambutnya sendiri agar terlihat seperti rambutku. Namun semua itu tidak berhasil. Di rumah, keadaan menjadi semakin buruk. Ibu menyalahkan
kesalahanku atas semuanya. Kamu sudah mencuri masa depan kakakmu. Suatu malam saat hujan badai, mereka melempar semua pakaianku ke halaman depan rumah. Kalau kamu sangat menginginkan dia, sana tinggal saja bersamanya. Hujan membasahi semua barang milikku. Aku berdiri di sana sambil gemetar. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di sampingku. Itsan keluar dari mobil. Aku punya firasat sesuatu akan terjadi. Ikutlah denganku. Aku menoleh ke belakang, berharap ada seseorang yang menghentikanku. Tidak ada. Jadi aku pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tinggal di tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Beberapa minggu kemudian ponselku berdering. Itu kakakku. Ibu mengalami kecelakaan mobil yang parah. Beliau dirawat di rumah sakit dan kami tidak mampu membayar biaya operasinya. Aku mengingat setiap kata-kata kejam, setiap ejekan, setiap tawa mereka. Namun kemudian aku teringat ayah. Seberat apapun mereka telah menyakitiku, aku tidak bisa mengabaikan nilai-nilai yang diajarkan ayah tentang menjadi manusia yang baik. Kalau kamu berada di posisiku, apakah kamu akan membantu mereka setelah semua yang telah mereka lakukan? Sepanjang hidup. Lihat guys, mantanku yang stroke pacaran sama ODGJ. So sweet banget sih kalian. Dulu kami sepasang model. Sang, kamu kenapa? Dan tiba-tiba dia stroke. Makanya aku tinggalin. Halo? Endorse lagi? Baik pecundang, aku baru aja di endorse mobil mewah. Baru di endorse mobil aja udah sombong. Sebenarnya aku nggak benar-benar stroke. Ngapain dia? Balikin ini makanan Abi. Mau? Tuh, makan. Sayang, kok kamu gangguin ODGJ? Enggak kok sayang. Nih mas, buat beli roti yang banyak ya. Tadi itu masnya mau makan roti kotor, makanya aku buang. Buat nguji empatinya, aku pura-pura stroke. Dan ternyata firasatku bener. Tenang aja, aku bakal balas dendam ke dia. Duh, mana sih agenku? Katanya mau endorse mobil. Endorse itu nggak jadi buat kamu. Ica? Arga, kamu saya pecat. Loh, kok tiba-tiba? Nggak tiba-tiba kok. Video yang kamu rekam ini viral dan orang-orang pada minta klarifikasi. Lihat guys, mantanku yang stroke pacaran sama ODGJ. So sweet banget sih kalian. Video itu bisa merusak nama agensi. Jadi kami pecat. Di dunia ini, semua orang memiliki sindrom Down. Orang-orang bahkan tidak bisa mengikat tali sepatu. Lagi sholat, malah dipaksa nari. Hah? Ada yang berhenti nari! Ampun, saya nggak sengaja Gawat, beneran ditembak mati. Ternyata benar kata Pak Kepala Desa. Awalnya, aku datang demi mengubah iman warga kampung ini. Pak, saya Ustadz Cakra. Boleh nggak kalau saya... Boleh. Tapi cepet nari. Apa ini Pak? Kenapa saya harus nari? Di kampung ini wajib menari. Kalau nggak kamu ditembak mati. Pak, kalau gini terus, kita nggak bersolat dan ibadah lain Pak. Mau gimana lagi? Ini demi keselamatan semua warga. Dulu, tiba-tiba di desa ini ada aturan wajib nari. Wajib nari atau mati? Siapa yang buat ini? Tembakan. Kan